Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 Oktober 2024 adalah awal pemerintahan Prabowo Subianto sekaligus menggantikan rezim sebelumnya yaitu Joko Widodo. Dan dimulailah harapan baru bagi negeri ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan oleh Prabowo Subianto. Namun berikutnya kita lihat bahwa ternyata langkah demi langkah yang diambil oleh Pak Prabowo tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Bisa kita lihat dengan menteri-menteri yang dipasang oleh Pak Prabowo untuk menempati posisi-posisi penting masih hampir sama dengan apa yang dipasang oleh Jokowi pada eranya. Pun kita tahu akhir-akhir ini PIK 2 telah menjadi berita nasional dan sampai dengan detik ini belum ada statement dari Pak Prabowo yang berpihak kepada rakyat yang menolak represivisme dari pembangunan PIK 2 yang kemarin memang disahkan oleh Jokowi sebagai PSN. Dan untuk itu pada hari ini 31 Desember 2024, hari terakhir tahun 2024, kita mengadakan acara refleksi akhir tahun dengan tema rezim Prabowo kelanjutan rezim Jokowi. Telah hadir bersama kita tokoh-tokoh yang nanti akan menyampaikan pandangannya terkait refleksi setahun terakhir ini. Yang pertama ada Bang Ahmad Khozinuddin SH sebagai koordinator TA MOR PTR, nanti bisa dijelaskan. Kemudian nanti insya Allah akan hadir juga Ustadz Eka Jaya, beliau dari Ketua Umum Pejabat. Berikutnya ada Bang Juju Purwantoro SHMH sebagai Ketua Tim Mitigasi TA MOR PTR. Kemudian yang keempat ada Pak Taufik Bahaudin, beliau mewakili UI Watch. Dan yang berikutnya ada Bang Azam Khan SH, beliau adalah Sekjen TPUA yang hari ini masih Sehat, hidup. yang hari ini masih tetap semangat untuk mengusut kasus ijazah palsu dari Pak Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian ada Bang Ismar Syarif Syafruddin SHMH, Ketua Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam. Dan yang terakhir ada Vicky Balfas, Presidium Forum Aksi yang insya Allah beliau masih ada di perjalanan. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan mulai dari Bang Ahmad Khozinuddin yang hari ini cukup sibuk juga dalam menangani kasus PSN PIK 2 yang memang bersidang kemarin tanggal 16 Desember 2024 dan nanti sidang berikutnya tanggal 6 Januari 2025. Nanti mungkin bisa memaparkan kasus itu sekaligus kasus-kasus terakhir yang sedang viral nih Bang. Khususnya adalah bagaimana Harvey Muiz yang korupsinya ratusan triliun kemudian hanya dihukum 6,5 tahun saja. Nanti bisa dielaborasi. Silakan Bang Ahmad Khozinuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Pada rekan-rekan sejawat juga tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan kali ini ada Bang Azam Khan, Sekretaris Jenderal Tim Pembela Ulama dan Aktivis, ada Bang Ismar Syafruddin, Ketua Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam yang kita tahu kiprahnya dalam membela ulama-ulama kita dari narasi war on terrorism yang sejatinya adalah war on Islam, karena kasus-kasus terorisme ternyata pada faktanya bukanlah upaya untuk memerangi kejahatan, tetapi upaya untuk menjadikan ulama dan ajaran-ajaran Islam itu seolah-olah
penjahat dan kejahatan yang harus diperangi. Sehingga kita tahu bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi dalam narasi war on terrorism itu adalah war on Islam. Jadi kriminalisasi terhadap umat Islam dan ajarannya. Dan ada Bang Taufik Bahaudin, beliau dari UI Watch yang terus konsen untuk memelototi ya berbagai persoalan bangsa juga terkait fenomena kebangkitan Neo PKI begitu, dan ini juga terus menjadi persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena negara itu tidak mengadopsi masalah ini sebagai masalah yang krusial, sehingga ancaman dari kedaulatan negara oleh ideologi komunisme dan sosialisme itu terus menjadi bahaya laten bahkan bahaya aktual begitu. Nanti juga akan ada yang lainnya begitu. Nah, hari ini saya ingin mulai dari sisi refleksi setahun, yakni tahun 2024. Kalau kita mau simpulkan, walaupun banyak peristiwa lain di tahun 2024 ini, tapi kita bisa simpulkan tahun 2024 itu yang paling kontras itu adalah kita bisa sebut sebagai tahun politik. Karena di 2024 itu ada gawe nasional, ya ini pemilu dan pilpres yang sudah kita laksanakan, bahkan disusul dengan pilkada secara langsung untuk pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota yang belum lama ini juga sudah selesai. Yang kalau kita perhatikan dengan anggaran hingga 93 triliun rupiah, ternyata gawe politik nasional khususnya pilpres dengan biaya yang mahal. Pemilu pilpres itu ada 93 triliun, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu sendiri 43,7 triliun. Ternyata anggaran negara yang diambil dari pajak rakyat dengan angka 43,7 triliun itu, menurut sejumlah kalangan atau saya kutip netizen itu, proses pilpres kita hanya menghasilkan kelas pemimpin pembagi susu keliling gitu ya. Jadi angka 43 triliun hanya dapat pemimpin yang kualitasnya tukang bagi susu keliling ini. Inilah ironi gitu ya. Dan kemudian angka 43 triliun yang totalnya dengan pemilu 93 triliun itu juga boleh bisa kita katakan hanya menghasilkan kepemimpinan yang omon-omon begitu. Omon-omon itu sendiri sebenarnya kan dipopulerkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat itu menjadi capres, yang pada intinya bahwa hari ini banyak sekali orang yang hanya bernarasi, hanya bermain citra, tapi tidak bertindak nyata. Maka sebutannya disebut dengan omon-omon atau hanya omong doang gitu. Tapi apalacur ternyata saya mohon izin Bapak Presiden Prabowo Subianto, kualifikasi hanya omon-omon itu saya rasa hari ini juga bisa disematkan pada era pemerintahan yang sebenarnya sudah 2 bulan berjalan ini. Yakni tepatnya sejak 20 Oktober 2024 yang lalu, di mana hari itu adalah hari penanda peralihan kekuasaan dari rejim sebelumnya, yakni Saudara Joko Widodo, dan beralih kepada presiden yang baru, yakni Saudara Prabowo Subianto. Terlepas hasil pilpres itu banyak persoalan, banyak kontradiksi, banyak penentangan. Bahkan sampai hari ini kalau saya ketemu sejumlah tokoh, baik sipil dan militer, itu masih belum bisa mengakui bahwa Presiden Republik ini adalah Saudara Prabowo Subianto. Sampai hari ini. Ya, karena prosesnya yang bermasalah gitu. Tapi terlepas bahwa pada akhirnya seluruh rakyat menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto, karena bagaimanapun pada akhirnya dialah yang dilantik sebagai presiden, dialah yang mendapatkan amanah untuk menjalankan konstitusi, maka adalah layak, wajar, dan manusiawi ketika segenap elemen anak bangsa, seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi terlepas kita tidak bisa menjadikan periode 2 bulan kekuasaan Saudara Prabowo itu sebagai indikator, tapi setidaknya 2 bulan ini
bisa kita lihat arah kebijakannya itu seperti apa ke depan. Kalau ada narasi melanjutkan dalam konteks hal-hal yang positif, tentu siapapun tidak menampik gitu ya, bahkan mendukung hal-hal yang baik di era sebelumnya. Walau kita juga bertanya, di era rejim Jokowi itu yang baik yang mana begitu kan? Ijazah palsu ada di era rejim Joko Widodo, ya kan? Ya, ijazah dari luar negeri yang nggak jelas kemudian menjadi wapres ya di eranya Joko Widodo. Wapres belum genap usia 40 tahun juga di eranya saudara Joko Widodo. Kriminalisasi ulama, bahkan ulamanya sudah sempat diundang ke kantor Istana Presiden, tapi ditangkap sebagai terorisme, itu juga terjadi di eranya saudara Joko Widodo. Ya, kenaikan pajak, TDL, BBM yang ugal-ugalan itu juga terjadi di era saudara Joko Widodo. Sebenarnya sampai hari ini, ya secara objektif kita masih masih bingung gitu loh. Hal positif mana yang hendak dilanjutkan yang menjadi legasinya dari saudara Joko Widodo. Apalagi dalam periode 2 bulan ini justru indikatornya akan melanjutkan apa-apa yang dulu kita kritik di era rejim Joko Widodo. Dalam bidang ekonomi misalnya lah, ya. Dari dulu kita tahu bahwa persoalan bangsa kita itu memang kemampuan ekonomi kita belum maksimal, dan semestinya pejabat-pejabat kita baik di pemerintahan maupun DPR itu mencontoh emak-emak ya yang di rumah tangga itu. Kalau menyusun anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga APBRT, emak-emak itu selalu menyusun pengeluaran berdasarkan pemasukan yang diberikan oleh suami mereka. Jadi kalau suami mereka itu, kalau di sana saja ya, biar nggak campur baur ya, ikhwan akhwat ya. Kalaupun ya dari pemasukan belanja rumah tangga di sebelah aja Bu biar ya. Nanti kalau yang Ikhwan baru di depan saja. Jadi kalaupun mereka ya mendapat anggaran pemasukan dari belanja suami mereka sehari misalkan hanya 50.000, maka dia membelanjakan ya sebatas 50.000 itu. Secukupnya. Kalau ada barang dan jasa yang wajib, ya digantilah, disubstitusi lah. Ya gulanya nggak gula putih lah, ganti gula merah. Yang penting suami masih bisa ngopi gitu kan. Bang TB kalau bisa ngopi kan masih tenang gitu ya. Jadi jangan pula Bang TB minta layanan kopi susu tapi alokasi APBN-nya yang diberikan pada istri hanya kopi doang gitu. Itu ibu-ibu, emak-emak itu mengatur rumah tangga itu lebih cerdik, lebih cerdas, mengikuti falsafah budaya kita, tidak boleh besar pasak daripada tiang. Pengeluaran itu tidak boleh melebihi pemasukan. Sebisa-bisanya sama dengan pemasukan. Syukur kalau bisa diperkecil daripada pemasukan. Sehingga bisa nabung untuk keluarga. Tapi prinsip sederhana mengelola rumah tangga ini tidak diadopsi oleh pejabat kita, pemerintahan kita. Kita sebut pemerintah dan DPR karena menyusun APBN itu bukan hanya DPR, tapi kerjaan bersama, usulan dari pemerintah dan dibahas bersama DPR dan menjadilah undang-undang APBN. Dan undang-undang APBN kita di 2025 ini sekitar 3.000 triliun itu ternyata dibuat defisitnya sampai 612 triliun rupiah. Artinya apa? Negara kita itu memaksakan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Harusnya kalau pemimpin ya yang memikirkan rakyatnya, karena kan akhirnya APBN tadi yang biayai bukan pejabat, rakyat yang kena pajak. Harusnya kalau belum bisa menambah pemasukan, jangan menambah pengeluaran. Kalau APBN kita potensi pendapatan pajaknya belum sanggup untuk ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi pengeluaran belanja negara, nggak usah ada pengeluaran yang ditambah. Seperti apa yang dilakukan oleh saudara Prabowo Subianto pasca dilantik, alih-alih merampingkan kabinet dalam rangka melakukan efektivitas dan efisiensi kinerja, sehingga terjadi pengetatan anggaran, sehingga rakyat menjadi tenang karena tahu pejabatnya itu ikut prihatin. Sebaliknya justru diobral kementerian. Coba bayangkan betapa gendutnya kementerian dan lembaga kita.
Menteri koordinator udah meningkat banyak. Kementerian kemudian dipecah-pecah jadi banyak. Sehingga buzzer atau apapun bisa jadi pejabat di tingkat kementerian sekarang. Semua diakomodir. Sakit tidak kita sebagai rakyat? Sakit sekali. Di tengah keadaan yang sulit, pengeluaran negara tidak diketatkan, malah rencana di Januari fix PPN akan ditingkatkan menjadi 12%. 12% itu bukan 1% terhadap harga barang, tapi kalau dikaitkan dengan pajak itu udah 9% lebih. Pajak misalnya biasanya bayar misalkan 11.000 sekarang menjadi 12.000. 1.000 per 12 itu gede, itu berat. Pedagang itu mau ngambil untung seperak 2 perak aja bertaruh dengan customer. Karena customer itu selisih seperak aja dia cari belanja di tempat lain. Pesaing lainnya. Belum lagi keran bisnis kita untuk produk-produk import dari China dibuka seluas-luasnya. Coba bayangkan. Pedagang-pedagang di Republik ini benar-benar menjadi seorang yang yatim piatu. Tidak dilindungi oleh negara. Mereka harus bertarung sendiri, modal sendiri, produksi sendiri. Tapi dia harus bertarung dengan produk dari China yang proses produksinya didukung secara total oleh negara. Mana bisa kita bertarung, bersaing. Ini ibaratnya pedagang-pedagang kita itu petinju kelas ringan atau kelas bulu ya. Disuruh bertarung di ring tinju dengan petinju kelas berat. Nah kemudian pejabatnya ngomongnya enak saja. Salah kalian tidak meningkatkan kinerja kalian. Itu kan kayak Luhut bin Sarpanjaitan. Saat produknya Elon Musk masuk dan itu akan merusak pasar domestik, termasuk Telkomsel, alih-alih memproteksi pasar teknologi domestik dari serbuan market dari teknologi digitalnya Elon Musk, Luhut Panjaitan malah ngomong salah sendiri, kita nggak kreatif, nggak meningkatkan kemampuan ilmiah kita untuk meningkatkan kapasitas kita dan seterusnya. Ini kan pejabat yang sangat menyakiti. Saat PPN ditingkatkan 12%, kita dapat bocoran dari Dahlan Iskan ternyata hari ini batu bara kita yang setiap tahun dari sektor pajaknya bisa menyumbang 120 triliun untuk APBN. Ini nggak menjadi barang yang kena pajak. Kurang ajar nggak ini? Jahat sekali ini. Lalu saat kita dikejutkan dengan kabar vonis kepada Muiz itu siapa kemarin namanya? Harvey Muiz saja berapa? 6 tahun ya? 6,5 tahun. Kita semua prihatin. Kerugian negaranya kan 300 triliun. Kok tiba-tiba kepala negara ikut-ikutan curhat? Presiden Prabowo ikutan curhat, itu menyakiti hati rakyat. Yang lebih menyakiti hati rakyat adalah rencana presiden yang akan memberikan amnesti kepada koruptor. Nah ini kan sama-sama menyakiti rakyat. Hakimnya meringankan vonis bagi koruptor, presidennya memberikan ampunan kepada koruptor. Lengkap sudah penderitaan rakyat kita ini. Sementara kekayaan alam kita yang luar biasa, yang berulang kali kami sudah membuat seruan agar sektor pertambangan kita dinasionalisasi. Hanya dari sektor 4 atau 6 komoditi saja kita dapat 7.000 triliun per tahun. Batu bara saja. Kalau dinasionalisasi, kita bisa dapat banyak ketimbang memaksa naikin pajak 12% kepada seluruh rakyat yang miskin. Batu bara itu modal produksi batu bara 1 ton cuman 30 US dollar. Harga batu bara berapa? Kalau sudah 180 US dollar itu udah untung berapa batu bara? Apalagi batu bara sempat di 300 US dollar per ton, modalnya cuma 30 perak dolar. Haruskan ini yang diambil oleh negara kalau memang benar-benar menjadi macan Asia. Ambil kekayaan alam, nasionalisasi, kelola oleh negara. Modal 30 dolar per ton itu mudah, ambil aja APBN murah daripada habis untuk BUMN yang nggak jelas keuntungannya. Setiap tahun laporan keuangan BUMN rugi, mending saja suruh nasionalisasi batu bara modal 30 US dollar per ton. Tinggal sekarang saya nggak tahu update terkini sekitar 200-an atau 180. Tapi pernah batu bara itu pada saat naik-naiknya, jaya-jayanya sampai 300 US dollar per ton.
Jadi hari ini kenapa kita harus mengaitkan peristiwa yang lalu untuk refleksi kita di masa depan? Ini sebagai pengingat, bukan hanya pengingat pada pemerintah, kita semua pengingat kita sebagai rakyat. Agar kita terus memelototi kekuasaan ini. Kenapa? Fungsi DPR sekarang ini mati. Yang harusnya bicara seperti ini bukan kita yang nggak pernah digaji. Kita nggak pernah dapat anggaran dari negara. Tapi kita melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Harusnya ini DPR. Tapi karena DPR tidak berfungsi, maka kita mengajak seluruh rakyat untuk benar-benar mengawasi jalanan roda kekuasaan. Sebab hari ini nggak bisa kita mengatakan, biarin aja lah. Toh mereka yang berkuasa, toh mereka yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Enggak, kita kena dampaknya baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fadzalika adaful iman." Jadi kalau kita melihat kemungkaran, nah tindakan penguasanya ya, keringat rakyat, sementara membiarkan kekayaan alam kita dinikmati oleh oligarki, membiarkan batu bara kita dikelola oleh orang asing yang kaya raya, Luhut Panjaitan gara-gara batu bara, Haji Isam gara-gara batu bara, Abu Rizal Bakri gara-gara batu bara, atau perusahaan-perusahaan swasta, grupnya Erick Thohir, grupnya yang orang yang kekayaannya disimpan di Singapura itu, Lau Tok Kok atau siapa itu. Ini adalah sebuah kezaliman. Kenapa kok kita rakyat yang punya mandat pada kekuasaan ini tidak dilayani? Sementara oligarki yang mereka sudah kaya raya dikasih fasilitas lagi, tambah kaya raya. Dan terakhir yang saya ingin katakan kasus PIK 2. Bata Inbah Kapuk 2 yang kemudian difasilitas proyek strategis nasional oleh rejim Jokowi, dan dengan dalih status PSN PSN itu, maka oligarki PIK 2, oligarki properti PIK 2 ini melakukan proses pembebasan lahan seolah-olah semuanya menjadi PSN, lalu melakukan intimidasi kepada rakyat, memaksa rakyat akhirnya tanahnya dibeli dengan harga murah 30.000 sampai 50.000 perak per meter. Jika dikelola oleh oligarki properti dijual menjadi 30 juta per meter, yang kemudian mereka berdalih hari ini, oh itu gak PSN semua, tapi itu baru mereka sampaikan hari ini setelah ada kritik tengah-tengah masyarakat. Ini sudah lama kasus ini. Bang Saidi itu udah 6 bulanan bergerak sendiri awalnya. Dan saya mengadvokasi dengan kawan-kawan tadi di MOR PTR ya. Jadi TA itu tim advokasi, MOR PTR itu adalah melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Jadi TA MOR PTR itu adalah tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Itu kita sudah berulang kali bersuara. Kami sudah ngirim surat permohonan audiensi ke pimpinan Komisi 3 DPR RI. Kami juga sudah mengirim surat permohonan audiensi kepada DPD RI. Sampai hari ini belum ada jawaban. Padahal yang punya kepentingan mereka sebagai wakil-wakil rakyat untuk mengontrol proyek yang sudah merampas tanah rakyat ini. Ada tanah rakyat dirampas, sungai ditimbun, laut dipagari, kecelakaan menimbulkan cacat, kematian. Kok diam semuanya? Termasuk saudara Prabowo Subianto sampai hari ini diam. Heran saya. Mohon maaf Pak Prabowo, tidak ada satupun masyarakat yang punya aspirasi agar koruptor diampuni. Tapi tiba-tiba pemerintahan Anda mau mengeluarkan wacana akan memberikan amnesti kepada kepada koruptor-koruptor. Anda bicara terhadap sesuatu yang tidak dibicarakan oleh rakyat Anda. Hari ini seluruh rakyat membincangkan tentang kezaliman PSN di berbagai wilayah. Di Rempang, termasuk di Banten PIK 2. Di Rempang ada saudara Tommy Winata yang punya Rempang Eco City. Di Banten ada saudara Aguan atau Sugianto Kusuma yang punya proyek pantai Indah Kapuk 2. Semua sudah protes. Ulama-ulama bersuara. Jawa Timur sekarang masuk. Jawa Timur sekarang juga iya, di Surabaya. Tapi kenapa kok tidak ada respon resmi dari negara gitu loh. Saya bertanya, negara ini dibentuk untuk siapa? Untuk melayani rakyat, melindungi rakyat, memenuhi hajat rakyat,
atau menjadi pelayan pelindung dan memberikan kemaslahatan bagi oligarki. Kalau jawabannya yang kedua, oh ya sudah, kami tidak akan mempertanyakan lagi. Karena faktanya negara ini dibuat hanya untuk melayani oligarki. Negara ini memang untuk melindungi oligarki. Negara ini memang untuk menciptakan peluang bisnis dan keuntungan besar bagi oligarki. Sudah, kami nggak akan protes. Tetapi kalau itu yang terjadi, tentu kami berhak marah. Kenapa? Karena saat kampanye tidak pernah ada satupun calon presiden yang menyatakan negara ini dibangun untuk kepentingan oligarki. Tidak ada. Mereka semua mengatakan kami akan berdiri bersama rakyat. Kami akan wakafkan sisa hidup kami untuk rakyat. Semua untuk rakyat. Nah, sekarang kami bertanya, rakyat yang mana? Tenggelam bersama rakyat. Ingin timbul dan tenggelam bersama rakyat gitu loh. Tenggelamnya doang. Mohon maaf sudah terlalu lama diam. Ada sebagian yang meminta tunda dulu kita, mungkin lagi persiapan, mungkin lagi ambil langkah taktis. Enggak, ini udah terlalu lama, korbannya udah banyak. Di Pontang kemarin waktu kita dengar aspirasi masyarakat Kecamatan Pontang ya, banyak sekali keluhan yang ternyata mereka memendam sekian lama, bingung mau mengadu kemana, kepada siapa. Padahal kita punya negara, punya pemimpin. Hari ini rakyat seperti yatim dan piatu, seolah-olah tidak punya pemimpin. Mau ngadu kepada siapa? Makanya rekomendasi kami dari refleksi ini ke depan adalah baik pada pemerintah, pada Presiden Prabowo khususnya yang saat ini diberi amanah untuk memimpin kekuasaan, dengarkan aspirasi rakyat. Ingat, kualat kalau membangkang kepada aspirasi rakyat. Kualat. Banyak penguasa itu jatuh karena dia membangkang terhadap aspirasi rakyat. Tidak menunggu bertahun-tahun. Apakah saudara Prabowo Subianto itu kalah dengan saudara Aguan? Sehebat apa Aguan atau Sugianto Kusuma sehingga saudara Prabowo Subianto nggak berani ngomong tentang Aguan? Satu kalimat saja, nggak ada. Makanya saya sudah katakan di sejumlah tulisan, kalau hari ini ada orang masih membela PIK 2, membela saudara Aguan, pasti satu di antara 4 golongan. Golongan pertama, memang dia karyawan Aguan, kerja, dia membela Aguan untuk kerjaan dia, entah jadi direksi, komisaris, pekerja, baik di level tinggi atau rendah. Maka sejatinya dia tidak membela proyek PIK 2, membela pekerjaan dia sendiri, membela perutnya sendiri. Yang kedua, orang-orang yang digaji, dikasih makan, baik sebagai konsultan media, konsultan hukum dan sebagainya oleh Aguan. Dan dia juga bekerja karena dikasih tulang. Kalau nggak ada tulang, nggak mau dia membela PIK 2. Hari ini semua marah pada PIK 2. Yang ketiga, orang-orang baik dari oknum aparat, pejabat, TNI, militer, purnawirawan dan sebagainya yang memang hidupnya menyalak makan dari tulang Aguan. Maka mereka bersuara, nggak punya malu lagi sekarang, terbuka membela. Kalau dulu saya mohon maaf tutup mata saja. Ada purnawirawan jenderal kerja di oligarki tertentu, karena mereka membatasi, menjaga marwahnya, nggak membuka diri keluar, ya kita hormatilah, namanya cari makan. Hari ini nggak punya malu, terbuka terang-terangan membela oligarki. Mana rakyat ini? Menawarkan diri pengacara. Bahkan ada yang menawarkan, ya. Dan yang keempat, orang yang gila atau setidaknya rusak akalnya. Kenapa? Nggak mungkin di saat masyarakat tergusur, sengsara, menderita, kok dia berpihak kepada oligarki yang merampas tanah. Dan saya sudah katakan, isu di PIK 2 itu tidak sekedar isu perampasan tanah, tapi isu kedaulatan negara. Terakhir saya dalam diskusi mengomentari tentang iklan PIK 2 menggunakan bahasa Cina dan Inggris. Kan berarti segmennya mau disasar adalah asing. Selesai kedaulatan negara kita, Bapak-bapak. Pak Prabowo selesai. Sudahlah. Gak usah latah ikut pidato mengomentari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kami rakyat itu butuh kebijakan yang pro pada kami. Ukuran sederhana kalau negara ini berpihak kepada rakyat dalam kasus PIK 2 itu adalah segera ya cabut status PSN PIK 2, segera hentikan proyek PIK 2 ini, dan yang ketiga audit seluruh pelaksanaan proyek PIK 2. Karena saya yakin banyak pelanggaran baik secara hukum, ketatanegaraan dan administrasi termasuk perdata yang perdatanya hari ini sedang kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu saja dari saya, silahkan nanti yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad Rozinuddin, dan saya pikir tadi luar biasa pemaparannya dari awal
pemerintahan Pak Prabowo tanggal 20 Oktober hingga hari ini ya. Berarti ini hampir Oktober, November, Desember, hampir 2 bulan pemerintahannya. Namun tadi disebutkan belum ada langkah praktis dan serius terhadap jeritan rakyat di PIK 2. Belum lagi soal dalam tanda kutip omon-omon soal korupsi yang tadi disebutkan Bang Ahmad Khozinuddin kemarin dalam pidatonya, seolah-olah mengkritik apa yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan Harvey Muiz yang hanya 6 tahun setengah, tapi di sisi lain ada dari pemerintahan Pak Prabowo yang justru mengusulkan ada pengampunan bagi koruptor apabila dia membayar apa itu namanya? Suruh tobat lah ya, membayar denda, pengampunan. Nah, ini kan dilema dan ini menurut saya tanda-tanda sifat-sifat rezim sebelumnya, yaitu bohong. Nah, berkaitan dengan kebohongan-kebohongan itu, maka sudah hadir di tengah-tengah kita Bang Azam Khan ya, dari TPUA yang hari ini kita masih dengar upaya-upaya dari TPUA untuk mengungkap kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi, yang memang rezim Jokowi selama memimpin 10 tahun banyak sekali kebijakan-kebijakan dan kejanggalan-kejanggalan yang kemudian atas itulah kita semua atau masyarakat ini mendapatkan imbasnya seperti PPN 12%, kemudian kemiskinan yang semakin, dulu katanya ekonomi meroket, ternyata sekarang kemiskinan yang meroket. Nah, silakan Bang Azam Khan untuk menyampaikan paparannya. Ya, harusnya ada yang lebih senior. Tapi ya gak apa-apa dilempar ke kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pada fakta yang tadi sudah lengkap dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Khozinuddin, kita harus sadari dalam hitungan jam ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan kemuliaan yang diberikan langsung oleh Allah kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 bulan, ada 4 nama bulan tersebut, termasuk Dzulhijjah, Muharram, dan barang siapa yang memuliakan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Justru itu makanya kalau kita mendengar ada lonceng yang sangat dahsyat berbunyi, itu dari kaum Nasrani. Tapi kalau ada trompet yang dibunyikan, itu dari kaum Yahudi. Tapi kalau ada api yang dibuat sehingga modelnya kayak api unggun, itu Majusi. Nah, itu akan terjadi malam nanti jam 12 malam, ketiganya akan dilakukan. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam konsep ini diperbanyak melakukan ibadah. Seperti apa yang dilakukan kita-kita ini melalui Ustadz Khozinuddin, Pak Taufik, host, pembawa acara, Mas Ismail sama Mas Cucu. Ini adalah ibadah. Menyampaikan kepada penguasa bahwa ini kezoliman belum berhenti. Ini kezoliman masih berjalan. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh Ustadz Ahmad Khozinuddin bagaimana terkait seorang pemimpin yang ijazahnya masih bergulir, tidak jelas, belum lagi dipaksakan anaknya menabrak undang-undang. Di PKPU aturannya umur 40 tahun. Tapi dia umur 36 tahun duduk menjadi pemimpin nomor 2 setelah Prabowo. Apakah sah itu? Tentu ini pincang. Kalau dibilang sah dari posisi Prabowo-nya, tapi tidak sah dari posisi wakilnya. Nah, terus bagaimana kalau ada di dunia ini pemimpin yang satu paket, yang satu sah, yang wakilnya tidak sah? Ini terjadi mungkin sampai akhir kiamat di tempat Indonesia ini. Saya yakin, karena tidak pernah terjadi di dunia polemik yang macam begini. Nah, inilah yang tentu refleksi di tahun ini, jangan sampai
Prabowo sebagai presiden yang sah, saya tidak bicara wakilnya ya, ini jangan sampai refleksi ini menjadi bayang-bayang Joko Widodo. Nah ini yang kita takutkan. Cawe-cawe tetap akan dilakukan. Pertemuan-pertemuan tetap akan dilakukan. Sebab ini rezim sudah sangat luar biasa menyakiti hati rakyat. Apalagi dengan tambahan sekarang 12% PPN. 12% PPN itu untuk siapa? Yang katanya barang mewah. Barang mewah itu apa? Tidak dirinci. Gitu loh. Nah, tadi juga sempat disinggung batu bara, kelapa sawit yang juga triliunan. Kenapa itu kok lepas dari 12%? Begitu jahatnya negeri ini. Kalau itu tidak dibebani persentase 12% juga. Apakah itu dikategorikan karena itu bahan makanan? Tidak bisa. Emang batu bara bahan makanan apa? Jadi ini fakta yang tentu kita amati bahwa proses-proses yang demikian ini tentu sangat menyakitkan hati rakyat yang begitu luar biasa. Dan ini Prabowo atas dasar ini harus bisa merubah karena Anda dipilih oleh rakyat. Maka tidak ada jalan lain kalau Anda tidak mengikuti jalan rakyat dalam konsep yang positif sesuai undang-undang dan Anda disumpah. Disumpah demi Allah saya akan menjalankan ya produk lah, artinya undang-undang yang artinya semua itu untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau Anda berbuat begitu, maaf ya, akan binasa. Tentu ada waktu yang ditentukan oleh Allah nanti, entah kapan, Allahu a'lam bishawab. Nah, maka dari itu refleksi ini mencoba untuk mengetuk hati para pemimpin kita. Ayolah, jangan melakukan kezaliman terhadap rakyat, apalagi yang terjadi sekarang ini PIK 2. Kita masih bergulir kok proses gugatan yang dilakukan oleh koordinator lawyer kita, Ahmad Guziruddin dan rekan-rekan. Dan insya Allah tanggal 6 ya. Sidang kedua tanggal 6. Harapan kita hadir Agwan, Joko Widodo sama Airlangga ya. Antoni Salim. Harapan kita hadir. Mari kita menjelaskan di situ isi gugatan tersebut dijawab, nanti biar berkembang gitu loh ya. Tapi yang jelas selain daripada ini juga soal masalah legalitas ijazah. Ijazah ini sampai sekarang tetap bergulir, ijazah palsu ini. Tetap bergulir sampai kapanpun karena ini menyangkut kebohongan pengibulan sebuah penguasa yang ada dan rakyat benar-benar 282 juta ini dikibulin. Nah, artinya apa? Artinya harusnya dibuktikan. Kalau ternyata itu ada, ya sudah, alhamdulillah. Kalau memang terbukti ijazah itu ada, alhamdulillah. Lah, kalau sampai sekarang ini belum kita lihat aslinya kok di dalam sidang, mulai dari sidang Surakarta, ya kan? Mulai sidang PN Pusat, tidak pernah ditunjukkan itu. Ya, udah bertahun-tahun udah kita ajukan itu. Dan sudah luar biasa bergulir itu. Bahkan yang kita gugat bukan cuma Joko Widodo sebagai presiden, tapi juga ada DPR, ada MPR, ada KPU, ada Bawaslu, ada Menseknek, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, KPU, Bawaslu, Ketua PN Solo ya, termasuk Rektor UGM. Tapi fakta ini kan tidak bisa menunjukkan. Padahal sederhana, kalau konsep sidang itu kan sederhana, cepat. Artinya dibawa aja, terakhir kita musuh Profesor Utuh. Tapi ya juga tidak bisa membuktikan, malah ribut yang ada di dalam sidang gitu loh. Artinya ribut, dia menguatkan itu nanti masuk pada materi. Nah sayangnya, Ketua Majelis Hakim PN Pusat itu memutus perkara di antara atau jarak, itu putusannya tidak punya wewenang untuk mengadili perkara nomor sekian tentang gugatan ijazah palsu. Ini kan sarap, ini gila, ini benar-benar. Mau kemana, mau mengadu, mau kemana? Ya kan harusnya dijelaskan kalau memang dia tidak punya wewenang, yang punya wewenang siapa? Apa Agwan yang punya wewenang? Kan begitu. Nah ini masalah juga. Jadi terus terang aja refleksi ini, Pak Prabowo, Anda sebagai presiden harus bisa membuktikan bahwa Anda pro rakyat. Artinya kembali tadi disinggung juga soal memaafkan,
suruh tobat kepada koruptor, ya saya kira itu salah kaprah. Dan malah cenderung Anda menghalangi penyidikan. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki sebuah innama a'malu binniyat disampaikan kepada publik secara luas bahwa koruptor, para maling kata Anda itu maafkan, yang penting kembalikan. Itu menghalangi penyidikan. Padahal koruptor itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Dia menggarong uang-uang rakyat, uang-uang yang benar-benar rakyat membayar pajak dengan keringat, baik dingin maupun panas. Mereka mencari, tapi digarong oleh koruptor. Anda mengatakan bahwa kembalikan uang tersebut, para maling-maling, terus Anda bertobat. Ini ya berarti Anda sudah melakukan niat menghalangi penyidikan. Ya, obstruction of justice. Jadi Anda sudah mau menghilangkan itu dengan cara menghalang-halangi karena Anda seorang legalitas presiden. Dan itu tidak benar. Dan itu juga berbahaya. Dan omongan itu tidak memiliki legalitas secara hukum. Justru membuat kisruh kepada rakyat bahwa semua koruptor yang dilakukan, kalau di jumlah ada 8.000, 10.000 orang, per satu orang 1 triliun, sudah 10.000 triliun misalnya, bisa dikembalikan. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Nah, siapa yang bisa menjamin mengkalkulasi satu orang itu yang aslinya korupsi 100 miliar terus mengembalikan 50 miliar? Itu clear. Ini yang nyata-nyata berbahaya. Saya kira butuh juga, kalau DPR sudah kita nggak menganggap lah, DPR ini tidak bisa melakukan apa-apa kok, mau komisi 6, mau komisi 3. Nggak bisa apa-apa, mau komisi yang lain juga. Justru kami-kami ini yang mengkritisi pemerintah secara tegas tanpa ada bayaran, tanpa ada dibayar, tanpa ada sponsor. Kita bawa sendiri makanan, minuman, berkumpul, saling kenyang dengan makanan-makanan, jajanan, ya biasa-biasa ini pasar. Tapi bagi kita bukan itu ukurannya. Lillahi ta'ala kita memperjuangkan. Allah tahu, malaikat tahu. Dan ingat sebaliknya, Allah juga tahu, malaikat tahu atas apa yang dilakukan oleh Anda. Anda menzalimi rakyat, Anda berkhianat kepada rakyat, maka Anda akan gelisah seumur hidupnya. Dan pasti istidrot itu ada. Tidak main-main, karena itu diatur di Al-Quran. Kan gitu ya? Dan tidak main-main itu. Maka sekali lagi, saya kira jangan sampai Anda memaksakan bahasa, memaafkan, suruh tobat. Itu sama dengan menghalang-halangi penyidikan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Azam Khan atas pemaparannya terkait refleksi akhir tahun pada hari ini. Dan tadi catatan-catatan pentingnya bahwa sampai dengan hari ini TPUA masih terus menggugat ijazah palsu, termasuk tadi rektor dan berbagai hal yang berkaitan dengan ijazah palsunya Pak Jokowi. Dan tadi ada catatan-catatan lain seperti kemudian koruptor dan tanggapan dari Pak Prabowo terkait dengan PIK 2. Berikutnya hadir juga bersama kita, beliau adalah perwakilan dari UI Watch yang kita tahu konsen sekali terhadap upaya-upaya gerakan PKI Gaya Baru. Dan saya pikir ini masih cukup relate dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, kepada Bang Taufik Bahaudin kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan untuk refleksi renungan pembelajaran tahun-tahun yang lalu untuk bisa dimanfaatkan pada tahun-tahun mendatang yang akan mulai besok. Berangkat dari konsep pemikirannya sederhana yang disebut bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak, akan menunjukkan siapa kita. How you think is how you act is who you are. Jadi, apa yang kita peroleh, apa yang kita rasakan sekarang
adalah konsekuensi dari bagaimana kita berpikir. Kalau dalam masyarakat, bagaimana masyarakat berpikir, begitulah masyarakat bertindak, maka akan menjadi seperti apa masyarakat itu. Jadi, kalau kita sebagai bangsa saat ini seperti ini, itulah kualitas berpikir kita sebagai bangsa. Mayoritas. Berbicara kualitas berpikir, tidak dikait-kaitan dan mohon jangan dikaitkan dengan secara otomatis kualitasnya dikaitkan dengan jenjang pendidikan atau jenjang akademis. Tidak ada urusan. Nggak ada kaitan. Jadi kalau makin tinggi jenjang akademisnya, kualitas berpikirnya masih makin bagus, sama sekali nggak betul. Kenapa? Akademis hanya berpikir basisnya kecerdasan intelektual, IQ, yang kontribusinya terhadap kualitas perilaku manusia yang terbaik hanya maksimal 20%. Sisanya minimal 80% adalah hasil kerja atau kualitas dari kecerdasan spiritual dan emosional, minimal loh ya. Di mana minimal 60% adalah hasil kerja dari kualitas kecerdasan spiritual. Jadi kesimpulannya apa? Inilah cerminan kualitas kecerdasan spiritual bangsa ini yang jongkok. Mau ribut? Silakan ribut. Mikirnya kan sederhana. Saya berusaha mengingatkan diri saya dan menerapkan. Saya coba lakukan, saya berikan kontribusi yang bermanfaat dengan tulus, ikhlas untuk orang banyak. Semaksimal mungkin yang saya bisa lakukan. Apa yang semaksimal mungkin bisa lakukan? Saya bikin podcast, cuman itu. Nah pertanyaan, kita ini apa cuman bisa bikin begini? Apa nggak bisa turun ke jalan? Dan lain sebagainya. Tapi yang jelas adalah, selama kita berpikir seperti sekarang, kita akan menghadapi tahun depan seperti sekarang. Yang kedua, mayoritas masyarakat kita adalah mayoritas yang disebut dengan kualitas berpikirnya baru di jenjang ketiga. Dari 8 jenjangnya dah. Saya sampaikan berulang-ulang. Ini ada penelitiannya. Ini gambaran jenjang ketiga apa? Kumpulan masyarakat orang-orang yang baru melihat sesuatu kalau sudah terjadi dan dia terkena. Jadi kemampuan antisipasinya nggak ada atau rendah. Dengan kata lain, otaknya hanya mampu berpikir reaktif. Otaknya yang mampu bergerak kalau sudah kelihatan, kalau dia terkena, dan lain sebagainya. Ini kualitas kita. Nah, lagi, baru bisa menghargai seseorang kerja, ataupun dia kerja, kalau hasil kerjanya secara fisik terlihat. Jadi kalau kita ngebenahi pola pikir orang, itu dianggap nggak kerja karena nggak kelihatan. Ini kualitas berpikirnya baru sampai di situ. Kemudian apa lagi? Semuanya berusaha ikut cawe-cawe, semuanya berusaha ikut ngerjain, ngomong, merasa bisa semua. Kualitas. Saya berusaha mengingatkan diri saya tidak akan bicara bidang yang bukan kompetensi saya. Kita kan nggak semuanya ngomong, semuanya ngerti, semuanya jago, semuanya bisa. Sementara yang kejadian seperti sekarang. Instan reaktif. Tolong pikir, Aguan bisa begini, tidak instan. Kok kita diam aja waktu dia proses menjadi seperti ini? Jokowi 10 tahun, 2 periode. Kok diam aja, kok bisa 10 tahun? Mikir kita yang gak beres. Baru ribut sekarang. Coba dipikirlah. Jadi sebelum kita ribut, tolong pikir kenapa semua terjadi. How you think is how you act, is who you are. Kenapa? Kalau kita hanya bisa menyalahkan orang lain, kita gak akan pernah berubah. Saya selalu mengatakan guyonannya simpel. Kalau kita kalah lari, kalah cepat lari oleh orang lain, ditanya kenapa kalah? Karena dia larinya cepat sih. Ini kita sekarang. Ya kenapa dia bisa cepat? Bapaknya pelari sih. Jadi kita nggak pernah berpikir kenapa kita bisa dibikin seperti ini. Karena mikir kita kayak begitu, reaktif. Kalau belum kebentur, belum bergerak. Mau sampai kapan begini? Silakan aja. Jadi kalau kita mau berubah, rubahlah kita dulu. Mikirnya simpel kok. Kenapa orang bisa melakukan itu ke kita? Karena kita membuka pintu, membuat orang itu bisa melakukan itu ke kita.
Kalau kita dibodohin, jangan nyalain orang yang bodohin, salahin diri sendiri. Kita enggak. Kenapa lo dibodohin? Iya dia emang brengsek ngebodohin gua gini. Lo yang bego, robah mikirnya. Kita enggak nyalain ngebodohin. Lo nggak pernah mikir kenapa bisa dibodohin karena lo bego. Artinya apa? Besok lo jangan bego lagi. Kita enggak mikirnya nyalain orang terus. Reaktif. Kalau belum kebentur nggak pernah mikir. Bahwa untuk menjadi pintar nggak bego itu tidak instan, ada proses. Jadi kita nggak mampu berpikir proses. Kecuali berpikir instan. Mau sampai kapan? Nah mayoritas masyarakat, terutama pengambil keputusan, berpikirnya kebaikan begitu. DPR, contoh. Kita lupain DPR. Mau lupain mau enggak, tapi kenapa dia terjadi kita diam aja. Terima gaji, satu periode DPR, dia tidak dipilih lagi, pensiunnya seumur hidup. Apa benar ini? Konsep pensiun itu apa? Diam aja. Kenapa? Karena kita nggak kena, kita merasa nggak kena. Inilah kualitas berpikir kita. Benerin dulu DPR, bubarin kalau perlu. Jadi kenapa? Anggota DPR kan dari partai-partai. Partainya dong dihajar dulu, datangin tuh pimpinan partai. Saya nggak sebut nama lah, ada nama yang ngomdoknya hebat, pimpinan partai, tapi gara-gara dia nggak tahu apa yang dikerjakan, dia lakukan apa-apa, hasilnya dia nggak ngerti apa-apa, bengong, rakyat jadi korban. Jadi yang perlu adalah pahami kualitas berpikir kita. Kalau kita belum bisa melakukan yang lebih baik, minimal, saya ulangi, minimal tidak menambah kerusakan, tidak menambah kebrengsekan, dengan kualitas berpikir kita. Minimal. Lah kalau kita itu aja nggak bisa, sama juga kita jalan pakai motor di jalan. Kalau kita tidak bisa memperbaiki suasana jalanan yang benar, lu jangan bikin jalanan tambah nggak benar. Contoh, naik motor ngegeber knalpot dibuka, kok didiemin ya? Udah nggak bisa bikin jalanan nyaman, dia bikin ribut dan dianggap biasa. Jadi kualitas berpikir seperti ini. Dari sana dimenahin, itu kecil-kecil kayaknya itu sumber dari masalah. Jadi kalau kita sendiri tidak mulai bebenah diri kita, mau jadi seperti apa? Jokowi 2 periode 10 tahun. Padahal kita semua berteriak Sirekap nggak bener. Lah kok masih dipakai? Udah tahu Sirekap nggak beres, Anies masih dijorokin untuk ikut pemilu pakai Sirekap. Ini apa nggak sakit kita? Saya nggak tahu mesti ngomong apa lagi sama kita. Jadi janganlah kita ribut sama orang lain, benerin diri kita dulu. Bagaimana orang bisa bertindak berbuat ke kita, itulah cerminan di siapa? Kualitas diri kita. Masa kita diginiin diam aja, bisa Jokowi 10 tahun. Saya angkat topi dengan rekan saya Bro Egi terus untuk ijazah palsu. Jokowi mesti dikerangkeng, ijazah palsu itu kriminal. Hakim lagi sidang, saya jadi prinsipal, kebetulan kabur dari sidang. Kok diam aja masyarakat? Kok diam aja masyarakat? Itu tangkap hakim-hakim yang kabur itu. Ngapain aja? Udah berapa kali ketemu suruh mediasi, akhirnya nggak berhasil, diambil oleh hakim, dikatakan putusannya apa hakim? Kami tidak berwenang. Ini omongan apa? Dan masyarakat diam aja. Ini kualitas kita. Jadi berpikirnya, kalau situasi sekarang begini, karena kita mendiamkan dan membuat serta membiarkan situasi itu terjadi. Mindset kita yang nggak beres, muncul dalam perilaku, tindakan kita yang nggak benar, maka semuanya jadi seperti ini. Nah, 2025 mulai besok kita mau bikin seperti apa? Nggak berubah, kita akan ngulangin lagi, duplikasi apa yang kita lakukan 2024. Jangan nyalakan asing. Kita beromong, wah ini asing boleh memasuk. Aguan bisa bikin pakai iklan bahasa Cina, bahasa Inggris. Lah kok yang ngomong cuma di media aja, media sosial. DPR ngapain aja? Pejabat-pejabat ngapain aja? Pimpinan parpol ngapain aja? Padahal parpol kan dapat duit dari pemerintah. Barin aja. Kemudian cuma teriak-teriak. Sekarang ngadepin kelompok masyarakat. Kelompok orang-orang tertentu yang kalau kita cuma teriak-teriak di media, dia akan bilang lo ngomong terus, gua jalan terus. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini kualitas orang yang harus dipaksa untuk berhenti, dipaksa untuk berubah secara fisik, turun ke jalan. Cuman itu.
Kalau turun ke jalan udah gerah kita. Enakan ributnya di medsos. Karena bisa hampir rebahan, guling-gulingan. Coba rame-rame ke jalan, berapa ratus cuman yang turun. Jadi jangan nyalahkan bajingan-bajingan, bangsat-bangsat yang bikin rusak negara ini. Karena kita pun membiarkan mereka dan merasa sudah melakukan upaya lewat medsos, lewat ngomong, guling-gulingan segala macam, tapi tidak ada aksi, tindakan, perbuatan yang buat mereka berhenti melakukan itu. How you think is how you act is who you are. Rubah berpikir kita, cari penyebabnya, jangan reaktif, cari sumbernya, benahi supaya mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Masa kalau turun demo berapa orang nih, kita katakan usianya minimal 60, saya menjelang 80 ini. Kita bisanya begini, yang lain yang muda-muda ngapain? Yang muda-muda ngapain? Sibuk tahun baru. Apa sih tahun baru itu? Sibuk ini, sibuk itu. Terus yang ini didiem cuma ngomong. Mindsetnya tanpa sadar, Pak. Kalau saya sudah ngomong di media sosial, saya sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab saya dan saya tidak bertanggung jawab. Ciri-cirinya apa? Semoga Allah melaknat dia. Saya komentar sambil guyon bilang apa? Allah nggak usah dibilang udah tahu dia mau dilaknat enggak. Lo nggak usah ngomong semoga. Urusan lu beresin soal dunia. Dijawab dengan urusan dunia nggak penting, ya udah, jangan ribut. Jadi ini yang kejadian, rubah mindset kita. MUI saya lihat, saya nggak tahu, tapi saya menangkap ada indikasi MUI di kerangkeng tidak bisa berbunyi kencang. MUI harusnya berbunyi sebagai acuan umat kalau sudah bicara akidah. Di kerangkeng, kok bisa di kerangkeng? Karena kita membiarkan MUI di kerangkeng. Jadi gimana? Ini contoh. Kalau mengatakan umat Islam tidak punya atau belum punya pimpinan nasional atau national leader minimal seperti almarhum Buya Hamka. Siapa yang kalau ngomong didengarnya nggak ada. Kelasnya kelas ngomong kecil-kecil segala macam dan mereka jalan terus. Dan mentalitas instan kita masih saja mewarnai, tidak pernah berpikir antisipasi terhadap apa yang mereka persiapkan. Yang satu lagi yang ingin saya ingatkan kembali, karena kita mentalitas reaktif, tidak pernah mencari kenapa dan apa sumber dari semua masalah ini. Saya mengingatkan kembali. Ada yang ketawa, ada yang bilang benar juga, ada yang bilang apa iya. Sumber masalahnya adalah PKI gaya baru bermain. Ada yang bilang mana PKI kan udah bubar. Otak lu emang begitu. Lu bisa ngomong kalau kelihatan. PKI gaya baru tuh nggak kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan dianggap nggak ada. Lihat hasil kerjanya. Ciri-cirinya gampang kok. Lihat hasil kerjanya, lihat sasaran dari kerja mereka. Cuma 2. Siapapun yang bertindak lewat cara apapun, kalau hasilnya atau arahannya adalah memperlemah dan atau mengacak-acak umat Islam dan atau memperlemah TNI, itu orang sudah dipapari atau dijadikan tangan, kepanjangan tangan PKI gaya baru. Gampang kok. Mentalitas kita memang kelasnya baru, kalau nggak kelihatan fisik dianggap nggak ada. Kalau juga ada, kalau dia nggak kena dengan peristiwa kejadian itu dianggap nggak penting. Jadi kalau kaki temennya keinjak, kena kejepit meja, dia berteriak, kita tanya kenapa kejepit meja? Tahu dia, tahu. Reaksinya apa? Oh ya udah karena dia nggak kejepit. Kalau dia kejepit kakinya baru dia berteriak, baru dia merasakan kejepit itu sakit. Ini mental kita. Mau berubah enggak? Kalau nggak mau berubah silakan aja. Saya mengatakan saya akan lakukan maksimal yang saya bisa lakukan. Minimal lewat UIWOT, lewat podcast, menyadarkan, mengedukasi masyarakat. Benahin mindset kita, benahin berpikir kita. Agar perilaku kita dan kita menjadi orang yang berbeda. Dan tidak lagi menjadi korban. Tidak lagi diganggu gugat, dimain-mainkan oleh mereka-mereka yang saya sebut dengan langsung tidak langsung dipapari atau kepanjangan tangan dari PKI gaya baru yang merusak umat Islam dan atau memperlemah TNI. Mau sampai kapan kita nentukan. Jangan nyalain mereka lah. Mereka bisa karena kita mendiamkan. Jadi 2005 kita mau diamkan terus, mau bergerak seperti sekarang, mindsetnya masih kayak sekarang, silakan. Kita ngalamin 2025 yang sama. Saya dengan UIWOT minimal dan teman-teman yang lain akan berusaha untuk tidak terulang kembali. Dan kita mengingatkan publik masyarakat,
berhentilah berpikir reaktif, berhentilah berpikir instan, tingkatkan kemampuan kita melihat yang belum terjadi, berpikir antisipatif, jangan nunggu terjadi baru kita ribut. Itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik Baharudin. Nah, ini sekaligus mengingatkan kepada kita ya, masyarakat Indonesia, agar berikutnya tidak terjadi hal-hal seperti tahun-tahun yang lalu, maka cara berpikirnya harus berpikir yang antisipatif, tidak reaktif, dan tentu harus ada perubahan. Tahun 2025 jangan sampai ya tahun-tahun berikutnya akan sama seperti tahun-tahun yang lalu. Dan ini sudah nampaknya sudah ada tanda-tanda demikian. Misalnya PPN 12%. Kemudian koruptor juga nampaknya justru akan mendapatkan amnesti ya, dalam tanda kutip tapi. Dan kita belum ada melihat perubahan yang baru di dalam pemerintahan kali ini. Maka kita ingatkan juga kepada masyarakat, kalau diam maka tentu yang akan berkuasa, yang akan memegang kekuasaan, maka akan itu saja dan akan semakin merusak negeri ini. Baiklah, berikutnya ada Bang Ismar Syafruddin. Beliau adalah salah satu tokoh juga yang dulu kita lihat beliau dalam pembelaannya kepada para ulama-ulama, para tokoh, para aktivis di rezim Jokowi yang dikriminalisasi. Beliau selalu hadir, diantaranya terhadap 3 ustadz yang cukup fenomenal yang ditangkap oleh Densus 88 dalam tuntutan sebagai teroris ya. Dan biasanya Desember begini biasanya suka ada nih, tapi alhamdulillah kayaknya tahun ini kosong nih. Oh iya, ada kecil-kecilannya. Dan nampaknya alhamdulillah ya, sejak apa yang terjadi terhadap 3 ustadz kita, Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Hanung Alhamad, dan Ustadz Zain An-Najah. Alhamdulillah nampaknya itu menjadi pukulan telak bagi penguasa ya, yang mencoba mengkriminalisasi tokoh-tokoh umat Islam, dan terbukti dalam pengadilan bahwa segala tuntutannya ternyata tidak benar. Nah, ini kepada Bang Ismar, silakan menyampaikan mungkin pandangan-pandangannya, itu ada mic di depan. Tafadhol. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Baik para pemirsa, kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita dikasih waktu untuk sedikit menyampaikan refleksi pemerintahan rezim Jokowi sekarang masuk ke rezim Pak Prabowo, dirangkaikan dengan akhir tahun hari ini 31 Desember 2024. Jadi beberapa jam lagi kita sudah masuk tahun 2025. Kita betul-betul selama ini melakukan pembelaan terhadap ulama maupun aktivis. Semenjak pengangkatan Pak Jokowi sebagai seorang presiden luar biasa, khususnya kami-kami yang pada saat itu konsisten dalam pembelaan, terutama awal-awal tahun 2015-2016 ya, saat munculnya kasus penodaan terhadap Al-Quran oleh Ahok atau Gubernur Jakarta pada saat itu. Kami melakukan pendampingan yang luar biasa banyaknya ya, terhadap aktivis-aktivis yang bertentangan atau berlawanan dengan pemerintahan pada saat itu, karena didukung full penuh oleh Pak rezim Jokowi beserta dengan menteri-menterinya maupun Kapolrinya segala pada saat itu. Bagaimana kita mau meminta keadilan saja pada saat proses penodaan agama harus menurunkan puluhan juta umat Islam bergerak, tetapi kita ambil hikmahnya. Kita alhamdulillah pada saat itu menampakkan
kebersamaan, persatuan umat yang tidak bisa terbendung. Saya ingat sekali berapa kali kita melakukan audiens terhadap penyidik pada saat itu, sempat juga Pak Kapolri menyampaikan bahwa tidak ada apa istilahnya ini niat jahat, mensrea. Luar biasa. Jadi sedikit saya meriwai karena ini kan refleksi bagaimana kita perjuangan kita pada saat era Pak Jokowi, di mana memang pada saat itu kalau sepemahaman kami atau menurut kami itu pada saat itu adalah era di mana akal sehat terbalik, ya, yang baik jadi tidak baik, yang benar jadi salah, ya. Dan sekarang ini kan sudah mulai terbukti beberapa orang yang terdahulu bersama mereka sekarang menyampaikan tentang kebenaran. Apa-apa yang dulu kita pernah teriakkan, apa-apa yang dulu kita pernah protes pada saat Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap para ulama dan para aktivis. Luar biasa, ada Pak Juju, ada Pak Azam, ada Pak Hosinuddin itu, ya, bagaimana kita dulu mendampingi Habib Rizik, ya, pemeriksaan di Bandung, masya Allah, luar biasa. Wah, ya, bagaimana kita melaporkan balik. Kalau nggak salah dulu ada 70 laporan terhadap kita ada 40-an laporan itu tidak ada yang diprotes laporan kita, tidak ada diproses laporan kita, tapi yang kita dilaporkan, aktivis yang dilaporkan pada saat itu gak ada di mana-mana. Jadi kita sudah sampai ke beberapa daerah melakukan pembelaan, ya, sampai dengan saat ini mungkin kalau teman-teman tadi semuanya masih merasa pesimis, ya coba saya mungkin di sini dalam hal ini mencoba untuk berhusnuzon, ya, ada mungkin setitik harapan dengan adanya penggantian era Jokowi ke era Prabowo, karena bagaimanapun Pak Prabowo pada saat itu seharusnya memahami perasaan kita ataukah kinerja kita bagaimana tahun-tahun kita bersama pada saat itu 2014 2019 khususnya 2019, ya, perjuangan yang luar biasa. Kita ini tidak ada dibayar, kita malah keluar uang, keluar biaya besar untuk membantu membela Pak Prabowo untuk menjadi presiden demi suatu harapan ada perubahan. Ya, walaupun Allah mentakdirkan ternyata beliau diangkat belakangan ini, walaupun masih ada tanda tanya dengan munculnya wakil presiden yang sekelas Fufu-Papa itu, ya, yang akan sulit kita bisa terima dengan akal sehat. Tapi apapun itu kita tetap menaruh harapan. Khususnya juga bagaimana statement-statement beliau dari dahulu sebenarnya itu sejalan dengan apa yang kita inginkan. Termasuk kurang lebih tahun 2019 beliau juga menyampaikan tentang masalah terorisme ini. Beliau apa pernyataan beliau? Beliau kan menyatakan bahwa ini mah cuman Islamofobia. Saya ingat banget itu. Ya, ini masih bisa intinya beliau juga sepaham dengan kita lah bahwa masalah terorisme ini memang masih banyak kejanggalan yang perlu kita luruskan, ya. Kemudian saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan beliau dan sudah dilakukan peresmian ataukah pengangkatan atau dilantik sebagai seorang presiden yang saat ini beliau berarti berkuasa secara penuh. Ya, kita juga ada harapan besar dengan beliau menunjuk beberapa aktivis yang dulu sama-sama kita berjuang untuk masalah penegakan hak. Ya, kita masih mempercayai Pak Pigai. Ya, kita sama-sama pada saat itu berbicara di depan Bawaslu. Ya, tentang adanya beberapa kejadian-kejadian yang harus diproses hukum, termasuk pembunuhan terhadap 8 anak di depan Bawaslu. Ya, itu Pak Pigai pada saat itu juga mengetahui, memahami masalah itu. Jadi kita sangat berharap ini. Ya, saya juga secara pribadi juga ada pembicaraan dengan beberapa aktivis pada saat itu. Nah, sekarang
Pak Prabowo tidak ada lagi halangan untuk tidak menegakkan hukum terhadap khususnya juga kepada 8 orang yang terbunuh ya. Ini tidak boleh mereka mati sia-sia. Ya. Kita minta Pak Pigai itu harus prioritaskan itu. Apalagi mereka itu adalah para pejuang-pejuang juga yang memperjuangkan untuk membela Pak Prabowo pada saat itu. Jangan mereka mati sia-sia. Tolong harus ada penegakan hukum ini. Ya, juga terhadap KM 50. Ya, tidak boleh mati sia-sia. Kasihan mereka itu yang satu nyawa saja luar biasa. Ya, apalagi ini berapa nyawa yang orang tidak bersalah sama sekali. Mana dilakukan lagi proses hukum secara dagelan. Semua itu jenderal-jenderal yang terlibat pada saat itu sampai mati mereka tidak akan pernah tenang. Jadi memang kalau memang mau menolong mereka harus tegakkan hukum supaya apa? Nah, 2019 sampai 900-an orang KPPS ya apa? Orang-orang KPU di daerah itu. Itu harus tuh. Jadi kita menaruh harapan kepada Pak Prabowo. Ya terkhusus untuk masalah terorisme terhadap terhadap ulama-ulama yang memperjuangkan dakwah ya, yang kinerja mereka selama ini adalah hanya berbuat kebaikan, menyampaikan keislaman kepada umat, tetapi apa yang mereka dapatkan adalah penjara. Ya. Untuk itu kita sangat berharap kepada Bapak Prabowo, apalagi ini kemarin saya lihat ada statement beliau bahwa akan melakukan pengampunan terhadap 44.000 narapidana. Ya kita memang menginginkan bahwa penjara itu jangan dipenuhi atau memang diperuntukkan adalah untuk orang-orang yang jahat, bukan untuk orang-orang yang baik. Tidak akan pernah bisa negara ini menjadi baldatun taibatun warabun ghafur ketika orang yang dalam itu adalah orang-orang yang baik semuanya dipenjarakan. Orang-orang yang berbeda dengan pandangan dengan pemerintah, mereka dipenjarakan semua. Ya, itu tidak akan pernah. Apalagi yang dipenjarakan itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kesalahan seperti ulama-ulama kita ya. Kemarin ada tiga orang, ada lagi di Bengkulu. Itu kan sampai kalau tidak salah sekarang ini sudah 1.000 lebih ya di proses hukum ya, yang dituduh sebagai terorisme. Apalagi ini terorisme sekarang ini ya sudah di depan mata kita lihat bahwa mereka ini kan kebanyakan itu disangkakan ada afiliasi terhadap Taliban, afiliasi terhadap Ahrar Syam atau Jabal Nusra atau Al-Qaeda. Yang di depan mata kita sekarang ini kita lihat mereka ada ternyata diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah negara yang berdaulat. Ya, Taliban saat ini. Kita lihat ya, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala Afghanistan menjadi sebuah negara yang luar biasa, sangat disegani oleh seluruh negara-negara lainnya. Ya, di sana jangan coba-coba untuk menjadi koruptor karena yang ditegakkan di sana adalah syariat Islam. Maka satu rupiah kalian makan bisa dipotong tanganmu. Tidak kayak kita di sini nih. Anda makan 300 triliun, kasih 6,5 tahun, maka begitu putusan, poya-poya mereka, cium-ciuman mereka, ya peluk-pelukan mereka di persidangan. Hakimnya mesem-mesem lagi. Negara apa ini kayak begini nih? Nauzubillah min dzalik. Kita harus betul-betul, kalau kita betul-betul mencintai negara kita, bagaimana caranya negara kita menjadi negara yang adil, negara yang makmur. Sebagaimana tadi sampaikan pembicara-pembicara, kalau ya negara kita ini betul-betul adil, tidak ada korupsi, sumber daya alam kita dimaksimalkan, maka tidak ada istilahnya, tidak perlu sampai 12% itu namanya pajak. Ya, negara kita akan ekonominya akan bisa bersaing akan menjadi negara maju. Kalau kayak begini, prosesnya sebagaimana yang kita lalui, nauzubillah min dzalik. Ya. Oke, terkhusus masalah terorisme ini, sampai dengan saat ini masih ada penangkapan-penangkapan di daerah. Ya, baik itu di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ya, yang perlu kita harusnya sangat miris ya. Kita lihat bagaimana
dana yang diperoleh Polri, khususnya Densus 88, ini kan mereka itu sebenarnya kan gagal. Kenapa saya katakan gagal? Suatu instansi yang didirikan oleh pemerintah dengan biaya yang luar biasa besar itu dianggap sukses ketika ada batas waktunya. Ya, dikasih kesempatan untuk menyelesaikan suatu persoalan dan persoalan itu selesai. Ini tidak akan ada, ini ternyata tidak ada habis-habisnya. Harusnya kan terorisme sudah habis. Dengan biaya yang luar biasa. Besar. Ini sekarang banyak malah digunakan Densus untuk nakut-nakutin Jaksa Agung. Kan aneh ini. Sudah dimanfaatkan ke hal-hal yang tidak benar. Jadi tolong ini diluruskan. Kita ini sama-sama mencintai kepolisian. Kita menginginkan bahwa kepolisian Republik Indonesia ini betul-betul sesuai dengan koridor. Sesuai dengan undang-undang yang diinikan oleh pemerintah. Atau sesuai dengan undang-undang. Masalah terorisme saja coba ya. Hampir seluruh mungkin kayak KPK ataukah badan-badan yang dibentuk oleh pemerintah yang sudah memang ditentukan dalam undang-undang bahwa harus ada pengawas. Ini pun Densus 88 atau BNPT ini sampai saat ini dari 2013 harusnya sudah ada di undang-undang tersebut ya, amanat undang-undang untuk membentuk sebuah dewan pengawas yang terdiri dari unsur kepolisian, unsur dewan, unsur tokoh masyarakat, unsur Islam, ya, unsur ormas Islam. Ini sampai saat ini, padahal pelanggaran yang dilakukan oleh Densus 88 itu kan udah banyak, udah berapa ratus orang meninggal dunia, udah berapa yang terbunuh tanpa proses hukum, ya. Terus ada lagi di proses hukum, kita ini pengacara-pengacara di sini sudah banyak ini menangani kasus. Untuk bisa menjadi pengacara mereka itu susah luar biasa. Kita jadi pengacaranya mereka tidak bisa bertemu dengan mereka. Tidak bisa mendampingi mereka sebebas sebagaimana seharusnya pendampingan orang-orang yang ditangkap. Bagaimana kita bisa tahu mereka salah atau tidak? Lebay namanya tuh. Itu udah enggak zamannya lagi. Mereka sudah diproses hukum di persidangan pun. Hakimnya juga astagfirullah jauh dari bisa menegakkan mendapatkan keadilan. 24 jam boleh. Iya, mereka itu coba ada nggak satu narapidana atau tersangka teroris dalam jangka waktu 7 kali 24 jam. Tidak ada yang bisa menemui mereka. Mereka dipaksa itu mereka tidak di BAP, tapi apa istilahnya di interrogator. Dalam KUHP tidak ada yang dianut seperti itu. Tidak ada, semuanya ini orang-orang adalah di proses hukum tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Ini semua perlu diluruskan. Kemudian setelah mereka sudah dipidana, masuk ditangkap lagi, masuk di Cikeas. Di Cikeas siapa orang yang pernah bertemu orang tahanan di dalam sana? Omong kosong tidak ada. Orang ditahan sampai 3 tahun tidak boleh bertemu dengan pengacaranya, tidak boleh bertemu dengan keluarganya. Nauzubillah min dzalik. Kasihan itu. Ini benar-benar saya berharap sekali dengan pemerintahan saat ini untuk betul-betul bisa meluruskan hal-hal seperti ini. Mereka dipindahkan lagi dari Cikeas karena sudah turun katanya mereka sudah menjadi napi. Ya, sudah melalui proses hukum. Oke. Sudah ingkrah, dipindahkan mereka ke lapas. Nah di lapas ini juga kita mau temuin saja. Saya sama Pak Husnudin ini luar biasa sering beradu otot. Alasannya apa? Belum ikrar NKRI, padahal mulai proses penangkapan. Sudah dipaksa untuk ikrar NKRI. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyatakan keluar dari NKRI. Mereka adalah ulama-ulama yang mau mati untuk negara ini. Zalim kalian ini. Ya. Setelah sampai waktunya kita datang lagi. Keluarga pun masih susah itu biasa ada 2 bulan sampai 3 bulan sampai 6 bulan. Mereka belum bisa ditemuin Pak karena belum ikrar. Apa hubungannya ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Kita sering sekali adu argumentasi ngotot-ngototan dengan teman-teman di lapas yang mereka takut. Bilang kami takut Pak dengan pihak Densus. Kasihan ini negara hukum.
Ada aturan yang perlu kita tegakkan, yang kita harus ikuti, bukan dengan kekuasaan seperti ini. Ya, terus mereka harusnya sebagai warga binaan, menurut undang-undang, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan haknya untuk bila berkelakuan baik akan mendapatkan remisi. Ini tidak ada, susah mereka dapatkan remisi itu, berat sekali. Ini ada 3 orang lagi ini. Kita punya klien ini, ulama, pengurus MUI dari Bengkulu. 3 orang ini baru kemarin dibebaskan, padahal harusnya, ya, mereka itu berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun lebih baru bisa bertemu dengan keluarganya. Ya, selama ini luar biasa nggak bisa. Ini pun harusnya sudah mendapatkan remisi 3 bulan, bebas di November kemarin. Ini 1 orang baru dibebaskan 1-2 hari yang lalu. Itu pun kita sudah teriak-teriak kemana-mana. Tapi tidak ada yang peduli. Ini negara kita, negara apa? Ya, termasuk, ya ini harus saya buka juga karena banyak kasus seperti ini lagi yang mungkin orang lain tidak tahu. Ada beberapa masyarakat, anak-anak muda, masih muda ya orang-orang ini, pulang dari luar negeri, banyak yang dideportasi itu sampai di Indonesia dikurung di Pondok Bambu. Kemarin ada 11 orang yang kita bebaskan yang dengan melaporkan kemana-mana. Ini masih ada yang belum kita bisa ini tanpa proses hukum. Menurut teman-teman BPT, menurut teman-teman dari Densus, bahwa mereka tidak ditahan. Loh, nggak ditahan tapi tidak boleh bertemu dengan keluarganya, tidak boleh keluar, tidak boleh. Ini apa namanya kalau begitu? Itu namanya diculik. Karena tidak ada aturan hukumnya, tidak melalui proses hukum. Ini yang halal begini nih perlu dibuang jauh-jauh. Ya kita sangat berharap. Saya minta Ketua Komisi 3 sekarang kalau nggak salah Bang Habibur Rahman ya. Ini beliau juga sama seperjuangan dengan kita ketika persoalan-persoalan terdahulu. Saya berharap beliau jangan mudah tersinggung ketika kita melakukan mengingatkan, kritikan. Insya Allah itu tuh kebaikan kalian. Ya, semuanya akan dipergantikan oleh Allah. Ya, jangan kita sombong ketika kita memegang kekuasaan. Saya mencintai kalian semua, mencintai teman-teman yang seperjuangan terdahulu. Saya yakin bahwa kalian paham bahwa apa yang kita lakukan ini adalah wujud dari kecintaan kita kepada Allah. Kita ini tidak ada mendapatkan apa-apa. Ya, kita tidak mendapatkan uang, apalagi jabatan. Dibayar kue pasca. Dibayar, alhamdulillah, luar biasa. Tetapi apa? Cinta kita terhadap negara ini. Bagaimana negara Republik Indonesia menjadi negara makmur, negara yang berkeadilan, negara yang aman, negara yang tidak timbul kezaliman di dalamnya, negara yang betul-betul memperhatikan bagaimana rakyat. Mungkin terlalu panjang lebar saya karena terlalu bersemangat. Ini terlalu masih banyak yang perlu kita sampaikan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ismar. Sebenarnya ini harusnya lebih panjang nggak apa-apa, cuman karena mengingat waktu azan asar sebentar lagi, langsung saja saya serahkan berikutnya kepada yang menggagas ide acara pada hari ini. Beliau adalah Bang Juju Purwantoro. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Bang Juju. Lanjut nanti. Silakan Bang Juju langsung. Baik, Bro Adri, yang saya hormati, dan rekan-rekan semua yang ada di hadapan kita ini, terutama rekan Khosinuddin yang sudah membawakan acara ini, dan rekan-rekan yang lain. Menjelang azan asar ya, menjelang azan asar, saya coba singkat saja bahwa tadi teman-teman rekan-rekan semua sudah mencoba merefleksikan kira-kira persoalan-persoalan terutama masalah-masalah hukum di tahun 2024 yang lalu sampai dengan akhir tahun ini. Saya ingin mencoba untuk juga merefleksikan atau katakanlah sebagai kaleidoskop gitu ya, tahun 2024 kasus-kasus hukum yang mendapat perhatian besar dari masyarakat gitu ya. Most interest begitu oleh masyarakat. Ya, di antaranya yaitu, jadi saya akan memflashback saja. Yaitu tentang
baru-baru ini, kira-kira akhir tahun itu, Jampisus Kejaksaan Agung yang menyita uang lebih dari 920 miliar dan emas aneka tambang 51 kg terhadap terdakwa Jarob Ricard. Ya. Nah, Jarob Ricard ini adalah sebetulnya mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung itu, begitu ya. Nah, yang diduga menjadi perantara atau maklar kasus Ronald Tanur. Nah, Ronald Tanur ini adalah salah satu anak daripada pejabat tinggi di Dijen Pajak, begitu ya. Ya seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan ya, hampir 1 triliun ya. Seorang staf atau katakanlah pejabat di Mahkamah Agung mengumpulkan harta sampai sekian banyak, sampai sekian besar. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk urusan-urusan pungli, urusan suap menyuap, ya kan? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus-kasus atau katakanlah maklar kasus, begitu ya. Maklar kasus di Mahkamah Agung. Markus lah seperti itu. 1 triliun, ya, seperti itu. Dan dikumpulkan bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun ini kasusnya. Kemudian tidak hanya melulu tentang uang rupiah saja, tapi penyidik itu menemukan sekitar 74 ribu dolar Singapura. Bisa bayangkan ya. Dolar yang lain yaitu Amerika Serikat 71 ribu euro, termasuk euro, begitu. Dan dolar Hong Kong juga 483 ribu dolar Hong Kong. Ya. Dan uang rupiah 5.725.000. Ya, ketika menggeledah rumahnya sebutlah ZR ini di kawasan Senayan pada 24 Oktober 2024 lain. Jadi belum lalu. Belum lama ya kasus ini ya terjadi ya. Jadi kita bisa bayangkan. Dan dalam hal ini ikut terlibat ya dalam kasus ini adalah yang bikin malu kita sebagai aparat penegak hukum juga, itu majelis hakimnya juga terlibat rupanya. Majelis hakim pengadilan Surabaya itu terlibat, tiga orang hakim itu ya, yang kemudian sekarang dalam proses yang ditangkap dan proses untuk diadili secara hukum. Ya, ini udah habis udah oknumnya yang bermasalah hukumnya terlibat dan hakimnya sendiri juga terlibat. Ya, ini jelasnya kita bisa baca di media-media. Kemudian kasus yang agak ramai juga ini bukan agak lagi tapi diskriminatif menurut saya, yaitu kasus Tom Lembong. Ya, kasus Tom Lembong masalah gula itu, impor gula, yang di mana Tom Lembong itu menjabat Menteri Perdagangan hanya 1 tahun, sekitar antara 2015 sampai 2016. Ya, nah, Tom Lembong ini sekarang menjadi tersangka dan sebentar lagi mungkin akan sidangkan kasusnya. Ya, karena terkait impor gula di Kementerian Perdagangan tersebut. Dan ini anehnya, ini kenapa diskriminatif? Loh, kan menteri-menteri perdagangan sebelumnya juga impor gula lebih besar. Ada Zulkifli Hasan, ada, ya, begitulah. Jadi, tapi yang diincar, yang dibidik adalah Tom Lembong. Ini ada apa gitu ya? Perintah Mulyono katanya. Rekan saya, Perintah Mulyono. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang lagi ramai juga yaitu adalah sekarang ini kasus judi online. Ya, kita mencoba merefleksikan kasus 2024 yang besar-besar, kasus judi online di mana ini tidak hanya melibatkan kasus-kasus oknum orang biasa, tapi juga melibatkan kasus di Kementerian Komunikasi dan Digital pada waktu itu ya. Nah, menterinya pada saat itu adalah Budi Ari. Nah, dan Budi Ari itu hanya diperiksa 1 kali oleh Budi Ari atau Judi Ari? Nah, jadi yang kata rekan saya Judi Ari itu namanya jadi berubah jadi Ari. Itu sampai sekarang belum dilakukan penyidikan gitu. Ya, belum dilakukan, hanya diperiksa 1 kali. Ya, pada saat kira-kira sebulan yang lalu. Nah, patut diduga seorang Budi Ari ini terlibat karena anak buahnya 6 orang di kementeriannya itu semua sudah dijadikan tersangka. Dan ditangkap ya. Totalnya yaitu 28 orang termasuk oknum penjudi-penjudi itu. Nah, kira-kira begitu. Dan mengerucut ke Budi itu. Jadi rekan saya ini sangat penasaran ya. Kalau seorang Budi ini jadi target aparat hukum ya untuk ditangkap, untuk diperiksa dan ditangkap. Saya juga begitu, berapa seperti itu. Ya, jadi Budi mau ngumpet di mana lagi? Jadi menteri lagi sekarang. Nah, jadi menteri. Nah.
judi hari ini penggagas mungkin bisa jadi nggak ditangkap, Ah. atau melempong ini kasus gula yang nggak jelas ditangkap. Pantesan kita minum kopi ini gulanya nggak ada. Ya itulah. Diskriminasi hukum ini terang-terangan terjadi di zaman atau eranya si Mulyono itu. Ya. Dan kita tentu berharap di eranya Bapak PS, ya, Prabowo Subianto yang sekarang ini tidak akan terjadi lagi seperti itu. Tapi anyway, indikasi ke arah sana sudah kelihatan, nanti kita akan sebutkan di akhir pembicaraan ini. Kemudian ada yang disebut crazy rich. Crazy rich itu adalah orang yang paling kaya yang gila ya, sebut crazy rich. Crazy kan gila, rich kan kaya. Ya, orang paling kaya tapi gila gitu kan. Nah, di Surabaya. Nah, kan di Surabaya. Atau crazy rich begitu. Yaitu yang dijatuhkan hukuman pidana, telah dijatuhkan hukuman pidana, divonis 15 tahun. Nah, itu pelaku utamanya ya di Surabaya, yaitu namanya Budi Said. Ini atas kasus jual beli tambang emas di aneka tambang ya. Diduga merugikan negara sebesar 1,07 triliun. Antamas. Jadi kita bingung hitung-hitungnya uang rupiah itu. Taruh satu minibus pun nggak muat ya, 1,7 triliun ya, kira-kira begitu. Hah? Nyuri kayu ditahan. Nah, nenek nyuri kayu, ada orang nyuri singkong, nah, di tanaman, ditahan itu, bisa sampai 1 tahun 2 tahun penjara itu seperti itu. Jadi itu fakta ya. Jadi perbuatan si Budi tadi itu di aneka tambang itu sebesar 58,13 gram atau senilai 35,07 miliar ya, sesuai dengan faktur penjualan emasnya. Jadi fakturnya sejumlah itu yang terjadi. Ya, dan itu semuanya pingpang apa tuh? Ya. Pingpang. Nah, ya jadi ini permainan di bawah tangan semua, ya kan? Permainan di bawah meja lah, seperti itu dilakukan. Nah, kemudian bahwa apa yang dilakukan seorang Budi ya terhadap secukupnya itu adalah juga dilakukan atau katakanlah didakwa melakukan TPPU, tindak pidana pencucian. Sudah pasti kan ya, kalau ada uang sejumlah itu tidak mungkin tidak ada pencucian uang dalam hal ini. Nah, begitu. Nah, kemudian pada sidang kemarin ini belum lama ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 24 Desember ketiganya didakwa sejumlah 4,6 miliar rupiah. Oke. Berikutnya adalah kaitannya dengan Harvey Muiz. Ini rame sekali. Suami dari artis siapa? Ajam? Dewi Sandra. Sandra. Anda karena Pak Azam ini kalau yang cantik-cantik cepat apal. Ya kan? Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Itu merugikan negara, bukan main-main Jam. 300 triliun Jam. Ngitungnya juga susah saya. Berapa truk itu? Nggak cukup. 300 triliun. Itu bukti pengadilan ya. Bukti pengadilan dan sudah diungkapkan di hadapan pengadilan. 300 triliun. Yaitu pada 23 Desember kemarin, baru minggu lalu, Majelis Hakim Tipikor memvonis Harvey pidana hanya penjara 6 tahun 6 bulan. 6 tahun setengah. Ya. Jadi kalau dibelikan kue pepek begini, Ya. dapat 3.000 tos. Jadi rekan saya bilang dibelikan kue itu dapat berapa ribu ton gitu ya, ribu ton. Oke. Kemudian kemudian bersamanya ya turut melakukan atau turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan ada yang disebut Helena Lim, ya, seorang perempuan di mana dalam kasus tersebut Helena Lim itu keturunan ya terus terang Chinese, begitu ya. Bukan. Itu mencapai 300 triliun. Oke. Bagaimana itu ada jeda ini? Oke. Nah, yang paling ini juga rame juga nih. Semua nih rame nih tahun 2024 nih karena melibatkan aparat kepolisian. Ini bukan nggak tanggung-tanggung. Kapolda, mantan Kapolda Sumatera Barat. Ya, rekan-rekan tahu ya, ingat ya. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa. Ingat ya? Ya, itu kejadiannya sekitar 18 Oktober
2022 dan baru akhir tahun kemarin dilakukan vonis oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Termasuk juga polisi, kasus yang lainnya adalah polisi sampai menembak pelajar SMK. Itu terjadi, ya, dengan alasan macam-macam. Si pelajar SMA tidak dalam kondisi melawan, tidak dalam kondisi membawa senjata tajam, tapi ditembak begitu saja oleh polisi. Itu kejadian, ya. Kejadian polisi tembak pelajar. Kemudian satu lagi, polisi tembak polisi. Nah, itu kejadiannya sekitar 24 November 2024 kemarin, di mana bukan Sambo nih, nah bukan Sambo nih, di mana AKP Dadang Iskandar menembak rekannya AKP Ulil Rianto Ansari di Mapolsek Solok Selatan, Sumatera Barat. Begitu ya. Nah, penembakan ini juga terkait dengan penegakan hukum terdapat tambang ilegal yang sedang ditangani oleh korban. Artinya ada sedikit sengketa kasus tambang di antara mereka, begitu ya. Rebutan inilah, yang satu ingin menegakkan hukum, tapi yang satu adalah ingin mengamankan proyeknya di ilegal tambang itu, seperti itu. Dan mengakibatkan rekannya sendiri tembak di depan di kantor polisinya, di kantor mereka sendiri. Itu seperti itu kejadiannya. Termasuk Sambo. Nah, ini mencontoh seniornya itu Sambo, ya kan, saya menyebutkan Sambo. Mencontoh seniornya, kira-kira begitu. Oke, demikian ada satu hal juga termasuk proyek strategis nasional yang sudah banyak disinggung oleh rekan Hosinuddin, ya, tadi sudah diungkapkan sedemikian rupa proyek PSND, terutama di Pluit, proyek PIK 2 ini, bahwa tetap sampai saat ini kami selalu mendampingi atau membackup para korban di proyek PIK 2 itu. Dan minggu depan juga kami akan berkunjung kepada wilayah PIK 2 itu, ya, untuk mencari tahu dan mendampingi kasus yang sebenarnya telah terjadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Juju Purwantoro atas rangkuman 2024 yang cukup lengkap tadi. Langsung saja kepada Pak Vicky Balfas sebagai Presidium Aksi, Forum Aksi, untuk menyampaikan pandangannya nanti sampai sholat asar barangkali, ya. Silakan. 3 menit. Ya udah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Saya melihat kaleidoskop ini sebagai kaleidoskop ini. Ya. Kalau kita lihat dari 2019 sampai 2024 sampai detik ini, nggak ada baik-baiknya itu Jokowi. Betul ya Pak ya? Nggak ada baik-baiknya, nggak ada bagus-bagusnya. Pembohong iya. Saya mungkin dulu dengar. Ya. Ya, mungkin kita dengarkan azan sebentar nih, Bang. Ini para pemirsa yang menonton, kita sedang azan di sini. Ya, mungkin di Papua belum, di daerah yang lain belum, tapi di sini sudah azan. Kita dengarkan dulu.
ya. Oke, terima kasih. Jadi saya bicara langsung ini, kalau saya kebetulan diundang di sini saya bukan orang hukum, saya dari ekonomi. Saya akan melihat secara ekonomi. Ini pergerakan Jokowi dari mulai 2014 sampai 2024 di 20 Oktober terakhir kemarin itu hancur-hancuran. Saya ingat saat itu setelah dilantik jadi presiden, dia mengatakan kita akan kuatkan pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7%. Ternyata pret. Ya. Kita tidak bisa dibohongi, kita anak-anak ekonomi, kita hitung itu hanya 4,3 pada saat itu. Naik dikit, lalu biasalah data statistik berubah, ya kan? Di markup, bilang 6%, mana ada 6%. Kalau 6% saat itu, pertumbuhan ekonomi, dolar di perdagangan tidak segini, tidak sampai 16.000. Sekarang 16.400, ya. Bahkan mencapai titik, kalau break itu 16.900, saya bisa lihat sampai 20.000. Tapi nauzubillah min dzalik, insyaallah tidak terjadi. Yang saya lihat adalah pada saat itu, ya kalau memang itu 6% pertumbuhan ekonomi, itu adalah suatu pembohongan. Kenapa? Dolar di perdagangan saat itu, kalau 6% mungkin sekitar 11 sampai 12.000 bang. Karena di zaman SBY, 10 tahun SBY memimpin 7% itu benar bang. Ya. Dan dolar di perdagangan 9.000 sampai 11.000 saat itu sudah diintervensi oleh Bank Indonesia bang. Dan ini di mana benarnya? Sri Mulyani yang dibangga-banggakan pada saat itu, ya kan, juga nggak benar. Hutang semakin bengkak, mencapai 12,6. Ya bang, sangat besar ini hutang kita, termasuk hutang swasta. Ya 12 ribu bang. Gede nih bang, bukan main-main bang. Dan inilah menjadi semua tanggung jawab anak cucu kita ke depan. Mau jadi apa anak bangsa ini ke depannya? Ini harus dibereskan. Apakah mampu Prabowo di sini? Begitu ya bang ya, mungkin pertanyaannya. Apakah bisa? Harus bisa. Harus bisa di sini Prabowo ini. Ya kan? Tangkap aja tuh koruptor-koruptornya semua. Ambil asetnya, bekukan semua, miskinkan, bunuh kalau perlu. Jangan pakai penjara lagi, betul gak Bang Hasan? Ya kan? Orang-orang hukum semua ini. Masa kemarin ada 300 triliun di penjara cuma 6,5 tahun. Pak Prabowo kemarin ada statementnya tuh. Kalau bisa 50 tahun katanya. Harusnya dia dilepas di tengah laut. Di tengah laut Bali aja, tunggu di pinggirnya. Tapi memang itu kebangetan ya bang. Sopan. Iya, sopan katanya. Sopan ya katanya. Ada anak SMP kemarin 7 tahun, ya kan? Nah, ini bagaimana gitu loh. Jadi hukum dan ekonomi babak belur, hutang bengkak di mana-mana. Rupiah di perdagangan di 16.500. Ini mau kemana? Mau diapain ke depannya? Solusinya ya udah tangkap semua, nggak usah pakai baik-baik, jangan pakai halus-halus, jangan pakai sopan-sopan, ya gak bang? Ya, miskinkan gitu loh. Kok Korea bisa? Ya, di luar negeri sana bisa semuanya. Kenapa Indonesia nggak bisa? Kenapa Bapak masih takut-takut? Ya kan? Hajar aja gitu loh. Tangkepin semua, penjarakan, ya kan? Gak usah ragu-ragu. Kalau beliau berani mengeluarkan statement seperti itu, saya yakin dolar akan terpuruk dan rupiah akan menguat. Saya yakin itu. Berani aja. Nggak, artinya dolar ini naik karena pengaruh dari Prabowo atau karena pengaruh dari Jokowi atau keduanya? Kalau awal kemarin kan Prabowo-nya nggak benar. Jokowi-nya nggak benar. Tapi kali ini kalau Pak Prabowo berani ya mengeluarkan statement. Berharaplah kita gitu kan. Kita berdoa juga. Ya, artinya bukan cuma statement, perintah dong. Ya, dia harus mengeluarkan statement. Ya, dia harus keluar perintah. Dia perintah, dia harus berani. Iya. Jangan sopan-sopan maksud saya gitu loh, Bang. Kan sekarang baik-baik, lembut-lembut ngomongnya Bang, ya kan? Percuma, Bang. Iya kan? Nah, ini makanya harus keras, harus tegas, harus keras, hajar semuanya, miskinkan,
Ambil hartanya, bandanya, asetnya ambil, bekukan semua. Miskinkan semuanya. Dan saya yakin akan kembali dan utang bisa terbayar, Bang. Kalau saya berpikir begini, bentuk audit independen, semua institusi itu harus diaudit dan di situ kelihatan betul uang-uang negara yang dikorup itu kelihatan. Sangat kelihatan. Jadi bentuk badan tunggal yang independen, jangan Auditor. ambil dari akademisi, dari universitas-universitas ternama, kan begitu ya Pak Ya, Taufik? betul, Pak Taufik Untuk di sini. mengaudit institusi-institusi, mulai dari penegakan hukum, mulai dari keuangan, semua audit itu kelihatan betul ribuan triliun itu Wah, benar-benar diselewengkan, dan disitulah penanggung jawab para kepala-kepala itu untuk diperiksa setelah diambil alih oleh audit tunggal itu. Nah, apakah berani melakukan itu? Saya yakin Prabowo nggak akan berani. Paling cuman bilang suruh maafkan saja, suruh bertaubat. Sudah bertobat udah, maafkan ya Bang. Ya itulah. Terus kita mau berharap ke siapa sekarang Bang? Presidennya Prabowo, nggak mungkin sama Fufu Fafa kan? Kan gitu kan? Ada statementnya terakhir siapa? Yusril tuh. Nah, Yusril, bahwa ya. itu patut didukung Pak itu. Dia katakan bahwa tidak ada manfaatnya koruptor dipenjarakan. Jadi maksudnya itu mungkin nggak usah diapa-apain. Jadi kalau saya secara pribadi mendukung statement itu, nggak usah dipenjarain, tapi dihukum gantung. Nah itu kayak di Arab Saudi. Masa belakangnya nggak ada, cuma Ya. begitu doang ya. Nggak usah dipenjarakan betul. Atau dibunuh Pak sekalian Pak, mendingan Pak. Iya kan? Ya udah ambil, rampok, miskinkan, sudah asingkan, taruh di satu pulau. Tapi saya setuju Bang. Abang tadi Bang katakan kita bentuk semua tim independen auditor, tim independen. Ya, dari semua akademisi. Tapi ambil dari akademisi. Iya, akademisi aja. Nama universitasnya Iya. benar yang bersih, tapi cek dulu keberadaannya, berapa dia gaji, berapa kekayaannya. Kalau ternyata dia memang tidak kaya karena reposisinya dia sebagai dekan atau rektor baik, maka ambil disumpah untuk mengaudit semua institusi, itu pasti kelihatan ribuan triliun yang diselewengkan itu. Itu pasti 1000% bukan 100%. Dan di situ Aku yakin harus itu. dikuasai dan dikembalikan, bayar utang itu, selesai sudah negara kita itu. Saya. Maka yang bocor jadi hilang Betul bocornya. sekali. Lalu yang kedua Pak, mengenai PPN 12% itu. Ya. Iya kan? PPN 12% ini di mana-mana udah menggaungkan, udah rame ini sebenarnya. Tapi tetap aja kekeh tanggal besok mau naik. Ini gimana? Tinggal 24 jam. Iya, nggak sampai 24 jam kan? Besok naik udah selesai nih, keluar. Apa-apa udah naik semua. Fungsi DPR itu sudah tidaklah. Nggak Sudah berfungsi, percuma nggak lah. ada fungsi DPR ini. Nggak ada. Justru kita ini Kita yang menjadi nggak- pengawas pemerintah. Ahlul halli wal aqdi. Nggak ada berfungsi DPR. Tidak berbunyi sama sekali. Ya, oke. Terima kasih. Saya Vicky Balfas dari Forum Aksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Vicky Balfas yang telah menyampaikan banyak sekali tadi, termasuk ditambahin oleh para tokoh-tokoh yang lain. Dan inilah refleksi akhir tahun dari para tokoh. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti ada perubahan yang lebih baik, dan tentu ini tidak, kita sebagai masyarakat tidak mencukupkan diri sampai dengan pembicaraan ini, tapi kita akan terus menyampaikan pandangan-pandangan, kritik-kritik kepada penguasa apabila penguasa tetap berlaku zolim, apalagi mengikuti langkah-langkah presiden sebelumnya, yaitu rezim Jokowi. Terima kasih kepada para tokoh yang telah hadir, terima kasih kepada pemirsa sekalian yang telah setia mengikuti acara kita pada sore hari ini. Sekian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.